adonan rotinya sudah saya persiapkan. Tepung terigu protein tinggi. Menggunakan tepung protein tinggi untuk bikin adonan roti-rotian, fungsinya supaya nanti adonannya ini cepat tercampur merata, cepat kalisnya. Ketika kita proofing, adonannya ini mengembangnya maksimal. Ketika sudah rotinya matang, hasilnya empuk, lembut, seratnya panjang, dan keempukannya bisa terjaga ketika sudah dingin maupun sudah bermalam. Margarin, garam, susu cair, kuning telur. Fungsinya air es ini kita gunakan untuk mengadon adonan roti-rotian menggunakan mesin supaya menjaga kestabilan adonan roti, menjaga suhu adonan roti tetap rendah ketika kita adon karena menggunakan mesin. Kadang mesin ini kita gunakan mengadon adonan roti perlu waktu lumayan lama, sekitar 25-30 menit supaya nanti adonannya tetap stabil, rendah mengembangnya, tapi tetap mengembang ya, karena menggunakan mesin. Otomatis kan mesinnya kadang panas seperti itu, supaya nanti hasil rotinya ini mengembangnya maksimal. Jadi kita menggunakan air es atau air dingin. Yang masih mengulen menggunakan gula pasir, mengulen pakai tangan, sebaiknya gula pasir ini diganti pakai gula halus. Karena gula pasir ini susah larutnya, susah hancurnya waktu kita mengulen adonannya. Karena berpengaruh juga ketika gula pasirnya ini tidak betul-betul larut, waktu kita bikin adonan roti-rotian, tentu saja nanti bisa berpengaruh ke rotinya. Ketika kita proofing adonan rotinya ini nanti tidak maksimal mengembangnya. Dan ketika sudah matang bisa berpengaruh. Rotinya bisa keras, bisa kering, keempukannya juga berkurang seperti itu dan rotinya nanti tidak bisa bertahan. Yang masih mengulen pakai tangan bisa diganti gula pasirnya ini pakai gula halus. Tapi kalau kalian menggunakan mesin tidak masalah karena mesin ini kan kuat mengadon ya. Gula pasirnya ini cepat larutnya. Ini raginya sudah saya kemas di dalam botol Tupperware karena saya kan jualan roti, saya tidak pernah beli ragi yang sasetan. Saya belinya yang setengah kilo. Jika sudah saya buka kemasannya, saya kemas di dalam botol Tupperware, saya simpan di sini supaya awet sampai raginya ini habis digunakan. Ini masih ada bahan tambahan pelembut roti untuk bikin adonan roti-rotian. Jadi tidak cukup kita menggunakan ragi, menggunakan tepung terigu, susu, gula, telur, margarin, dan lain-lain. Jadi masih ada bahan tambahannya supaya nanti hasil rotinya ini maksimal. Ketika sudah matang, hasilnya empuk, lembut, seratnya panjang, dan keempukannya bisa terjaga setelah dingin maupun sudah bermalam. Nah, ini saya jelaskan pelembut roti yang sudah saya pampang di depan kalian. Hanya saja ada kekurangannya, ada kelebihannya, tapi fungsinya sama, melembutkan roti, mengempukkan roti seperti itu. Oke, langsung saya jelaskan satu persatu. Nah, ini Paratos Active Plus ini fungsinya sebagai pengempuk pelembut roti. Ketika rotinya sudah dingin maupun bermalam, keempukannya bisa terjaga. Ini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya waktu kita bikin adonan roti-rotian memberikan volume adonan roti ketika kita proofing. Jadi hasil roti ini lebih mengembang ketika kita campurkan bahan pelembutnya ini Paratos Active Plus. Ini fungsinya. Kekurangannya waktu kita panggang rotinya, karena dia memberikan volume adonan roti lebih mengembang, otomatis kan semakin tinggi roti ini kita bikin, ketika kita panggang dia mengembang. Ketika sudah matang kita keluarkan, kadang dia bisa turun rotinya ini, bisa menyusut seperti itu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan. Fungsinya Paratos Cotton Active Plus sama fungsinya sama Paratos Active Plus. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi fungsi utamanya melembutkan, mengempukkan roti supaya nanti roti ini seratnya juga panjang. Ketika roti sudah matang, empuk, lembut, keempukannya bisa terjaga ketika sudah dingin maupun bermalam. Ini fungsi utamanya Paratos Cotton Active Plus. Untuk kelebihannya, waktu kita bikin adonan roti-rotian, ketika kita panggang rotinya ini tidak mudah turun, dia tetap kokoh. Tapi kekurangannya tidak bisa memberikan volume adonan roti ini ketika kita adon tidak lebih bervolume seperti itu. Dia hanya mengokohkan seperti itu, melembutkan, mengempukkan roti. Dan keempukan roti ini bisa terjaga ketika dingin maupun sudah bermalam. Ini fungsinya Paratos Cotton Active Plus. Supaya nanti hasilnya lebih maksimal, bisa Paratos Cotton Active Plus dan Paratos Active Plus ini kita mix untuk bikin adonan roti. Supaya nanti hasil roti ini mengembangnya lebih bervolume. Waktu kita panggang, rotinya ini
tidak turun. Karena ada roti yang kita panggang ini volumenya tinggi sekali. Ketika kita keluarkan sudah matang, dia bisa menyusut. Fungsinya dari 400 Cotton Active Loose dan 400 Active Loose ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Supaya nanti bisa kita mix ya, hasil adonan ini lebih maksimal, kita gabungkan saja. Seperti itu. Langsung kita mix dulu bahan-bahan keringnya supaya tidak ada yang ketinggalan. Apabila ada salah satu ketinggalan bahan-bahan adonannya untuk bikin roti, nanti adonannya tidak berhasil kita bikin. Ragi ini saya pakai 7 gram. 1 sendok makan full. Oke. 1 sendok makan full. Gula pasir. Larome ini pewangi adonan roti. Jadi ketika nanti rotinya sudah matang, rotinya ini wangi, tidak berbau tepung, tidak berbau amis dari campuran telur. Oke, ini saya gunakan sedikit saja. Larome ini serbaguna, bisa untuk campuran adonan roti-rotian, campuran kue, campuran puding. Serbaguna, bisa pengganti untuk vanili. Ini saya pakai sedikit saja segini. Ujung sendok teh atau setengah sendok teh, tapi nggak banyak-banyak banget sih ya, segini cukup. Ini sudah wangi nanti rotinya kita gunakan. 400 Cotton Active Loose ini saya gunakan 1 sendok teh. Oke, segini cukup. 400 Active Loose ini saya gunakan 1 sendok teh. Sama 400 Cotton Active Loose. Takarannya sama, 1 sendok teh masing-masing. Oke, segini cukup. Kuning telur saya satukan sama susu cair. Ini sudah saya satukan susu cair sama kuning telur. Ini air esnya atau air dingin. Sudah saya persiapkan juga. Margarin sama garam saya satukan karena sama-sama asin. Ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan. Ada susu sama kuning telur yang sudah dimix. Yang ini margarin sama garam sudah saya satukan. Ada air es atau air dingin. Dan sudah ada bahan-bahan keringnya yang sudah saya campurkan. Kalian saya mau review mesin Getra DH10 yang saya gunakan untuk mengadon roti. Ini baru saya beli, kurang dari 2 bulan saya gunakan. Dan ada yang request, Kak, tolong dong direviewkan mesin Getra DH10 yang kakak gunakan. Bagaimana cara pemakaiannya, berapa watt listriknya. Watt listriknya ini sekitar 650 untuk bisa digunakan. Jadi daya listrik di rumah harus di atas 2000 supaya nanti mesinnya ini bisa menyala. Mesinnya bagus, kokoh, juga kuat, sudah bagus untuk mengadon adonan roti. Bahan-bahannya cepat tercampur merata dan adonannya cepat kalis. Seperti ini stylenya mesinnya, bisa dilihat. Wadahnya stainless. Sebenarnya mesinnya ini dari toko tidak ada penutupnya. Ini penutupnya saya bikin sendiri dari toples Tupperware yang saya gunakan yang besar. Jadi ini tidak ada penutupnya, ini saya bikin sendiri. Ini sudah pernah saya reviewkan cara bikin penutup mesin Getra DH10 supaya nanti selesai kita gunakan, kita bersihkan supaya nanti aman dari debu dan kotoran. Karena wadahnya ini kan tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dicuci langsung. Jadi setelah kita gunakan mesinnya, kita langsung bersihkan di mesinnya ini. Jadi wadahnya sudah lengket di mesinnya, tidak bisa dikeluarkan. Supaya nanti lebih aman setelah kita gunakan, saya bikinkan penutup dari toples Tupperware. Ini penutupnya. Untuk menyalakan mesinnya ini ada tombol dan ada alatnya lagi yang di tengah ini, seperti kompor gas untuk menyalakan. Nah, seperti ini tombolnya menyala, berarti yang merah ini ya sudah menyala. Jadi ini sebagai pengingat kalau mesinnya ini colokannya belum kita lepas. Takutnya setelah kita mengadon adonan roti, kita lupa matikan, nanti kita bisa kena strum. Dan ini ada tombol hijaunya untuk menyalakan mesinnya. Nanti saya reviewkan ya bagaimana cara menyalakannya, penggunaannya juga seperti itu. Oke, sudah lihat style mesinnya ya, kokoh, kuat. Oke, ini penutup dari toples Tupperware yang besar saya gunakan untuk bikin penutup
mesin Kedra DH10 karena dari tokonya tidak ada penutupnya. Jadi saya bikin sendiri. Ini saya buka seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini kuat sekali penutupnya. Jadi aman dari kotoran, dari debu ketika kita sudah gunakan mesinnya ini, kita bersihkan supaya lebih aman. Jadi kita tutup lagi seperti itu. Oke, seperti ini dalamnya ya, bisa kelihatan. Ini mesinnya spiral, makanya tidak bisa dikeluarkan wadahnya ini, dibersihkan. Harus dibersihkan di mesinnya ini. Oke, langsung saja saya mulai mengadon. Dan saya juga mau ngasih tutorial cara mengadon yang benar supaya nanti bahan-bahannya ini cepat tercampur merata dan cepat kalisnya. Oke, ini bahan-bahan adonan, bahan-bahan keringnya saya masukin dulu di wadah mesinnya. Selanjutnya kuning telur sama susu yang sudah saya satukan saya mix ke adonan keringnya. Oke, saya tutup. Oke, saya nyalakan dulu, saya putar dulu yang di tengah seperti ini. Tombolnya sudah merah berarti mesinnya ini sudah menyala. Nah, untuk kita mulai mengadon, tombol hijau kita pencet saja. Ini start ya, kita mengadon. Oke, ini sudah mengadon. Sambil saya mengadon, airnya langsung saya mix ke adonannya. Bertahap ya, tidak boleh langsung kita turunkan semua airnya, kita campur ke adonannya. Supaya nanti kita bisa tahu adonannya ini kekerasan atau kelembekan. Apabila nanti adonannya ini terlalu banyak air, gampang. Adonannya masih bisa kita kasih tepung terigu sedikit. Tapi kalau misalnya adonannya kekerasan, tinggal kita tambahkan air sedikit. Seperti itu cara mengadon. Supaya nanti dalam pengadonan ini tidak ada kegagalan. Oke. Oke, setelah adonannya setengah kalis, mesinnya saya matikan dulu. Margarin dan garam terakhir kita adon setelah adonannya setengah kalis, supaya nanti adonannya ini bisa mengembang maksimal, supaya raginya tidak terganggu, bisa bekerja dengan baik. Dan fungsinya garam sama margarin ini fungsinya juga supaya nanti adonannya ini waktu kita adon cepat kalis adonannya. Oke, adonannya sudah kalis, mesinnya saya matikan dulu. Seperti ini tekstur adonan yang menggunakan mesin kita adon adonan roti, benar-benar adonannya ini kalis, bahan-bahannya tercampur merata, dan hasil roti nanti ketika sudah matang empuk, lembut, seratnya panjang, dan keempukannya terjaga. Jadi kalau kita mau bikin adonan roti harus menggunakan mesin. Saya sarankan teman-teman ya, supaya nanti hasil rotinya maksimal. Oke, seperti ini tekstur adonan roti. Saya ambil sedikit biar kalian bisa lihat. Seperti ini, kalis dan tembus pandang. Adonan roti yang bagus yang seperti ini. Kalau kita menggunakan tangan tidak mungkin sekalis ini kita adon. Sedangkan kita menggunakan mesin mengadon roti itu waktunya kurang dari setengah jam, 25-30 menit. Adonannya bisa sekalis ini dan tembus pandang. Ini adonannya sudah saya keluarkan dari mesin. Seperti ini contoh adonan yang bagus. Makanya kita harus menggunakan mesin jika kita mau mengadon adonan roti-rotian. Nah, jika kita mengadon pakai mesin, mengadon roti, hasilnya seperti ini. Lentur, kalis, dan tembus pandang. Bisa kelihatan? Nih. Jika kita mengadon menggunakan tangan, tidak mungkin bisa sekalis ini dan tembus pandang. Sedangkan saja saya mengadon menggunakan mesin, waktunya itu bisa kurang dari setengah jam, apalagi mengadon menggunakan tangan. Jika menggunakan tangan tidak mungkin sekali seperti ini, sampai berbusa juga ketek kalian mengadon
pakai tangan itu sampai keringat bercucuran, tidak akan kali seperti ini. Makanya saya kasih kalian tips ya, mengadon harus menggunakan mesin. Karena berpengaruh juga, jika nanti kita mengadon pakai tangan, hasil roti juga nanti keempukannya kurang terjaga, sudah dingin maupun juga bermalam. Jika kita menggunakan mesin, ketika rotinya ini sudah dingin maupun bermalam, keempukannya bisa terjaga 1 sampai kurang dari 4 hari, 5 hari bisa juga keempukannya terjaga, hanya saja sedikit kering karena sudah bermalam. Oke, ini langsung saya bagi-bagi. Jadi adonan ini jika kita sudah mengadon dikeluarkan dari mesin, memang kita harus langsung bagi-bagi ya, bagi-bagi langsung kita bentuk. Karena ini roti abon, proses proofingnya hanya 1 kali saja ya, karena kita tidak kasih topping. Kasih toppingnya itu setelah nanti sudah matang. Oke. Langsung dibentuk, ditimbang masing-masing 40 gram. Oke, adonannya sudah saya bagi, langsung dibulat-bulatkan. Gampang dibulat-bulatnya seperti ini. Adonannya dari atas ditarik ke atas, kita cubit-cubit seperti ini, seperti ini. Oke, jadi tips dari Devita, jika kalian sudah mengadon keluar dari mesin, tidak perlu kalian istirahatkan ya, biar nanti rotinya ini, adonan rotinya ketika kita bagi-bagi tetap mulus adonannya. Tapi jika kalian proofing lagi, diistirahatkan sekitar 30 menit atau kurang dari 1 jam ya, nanti kurang bagus hasilnya karena sudah keburan mengembang. Dan adonannya jika sudah dibagi-bagi, karena sudah mengembang, adonannya bisa turun. Dan ketika kalian kembangkan lagi adonannya tidak maksimal mengembangnya karena terlalu overproofing. Jadi saran saya, ketika sudah mengadon, alangkah bagusnya langsung dibagi-bagi, tidak perlu diistirahatkan. Tapi jika kalian bikin roti yang ada isiannya, sudah keluar dari mesin, langsung dibagi-bagi ya. Terus setelah dibagi-bagi, dibulat-bulatkan seperti ini, diistirahatkan ya sayangnya, diistirahatkan 30 menit. Jadi ketika sudah kita istirahatkan 30 menit, mau diisi selai atau topping lainnya, boleh langsung kita proofing selanjutnya. Jadi proses proofingnya itu hanya 2 kali saja, yang memakai isian topping ya, supaya nanti hasil rotinya ini ketika kita bentuk dia cantik mulus. Jadi kalau misalnya sudah di proofing lagi ya adonannya, baru dipotong-potong karena sudah proses proofingan, potong-potong nanti adonannya kurang bagus, keriput karena sudah terlalu mengembang. Oke, ini bahan-bahannya untuk bikin roti cinnamon rollnya. Ini ada kismis, ada selai strawberry, ada gula palm sugar, ada kacang almond, ada kayu manis bubuk, dan ini pengoles rotinya supaya nanti rotinya ini cantik ketika sudah matang. Jadi kita oles dulu ya pakai susu evaporasi, baru nanti kita topping supaya nanti hasil rotinya ini warnanya cantik dan tidak kering. Ini susu evaporasi dikhususkan untuk pengoles roti sebelum dipanggang. Langsung saja kita bentuk. Jadi bagian kasarnya kita pakai mengisi, bagian halusnya kita balik ke bawah supaya nanti rotinya ini lebih mulus. Oke. Ini saya tipikan dulu, dilengketkan seperti ini, tipikan, memanjang seperti ini, dilengketkan. Tuh adonannya kita beri topping, tidak lari seperti itu. Oh ya, ini ada selai coklat tambahannya, maaf tadi saya tidak kasih lihat. Langsung saya kasih selai coklat seperti ini, gampang ya. Nih,
selai coklat. Setelah itu kita tutup seperti ini. Ditutup, dilipat. Kita rolling seperti ini. Setelah di rolling, setelah itu baru kita belah adonannya menjadi 2 bagian. Bagian atasnya jangan sampai putus, hanya di bagian bawah kita putuskan adonannya ketika kita belah. Setelah itu kita balik seperti ini, gampang tutorialnya. Harus berdiri ya, biar cantik, biar coklatnya tetap kelihatan. Jadi kita bentuk, kita lilit seperti ini. Terus bagian bawah, bagian ujungnya kita taruh di bagian bawah supaya nanti waktu mengembang tidak terbuka. Bisa kelihatan ya seperti ini. Nah, ini langsung saya letakkan di loyang. Kita ambil gampang seperti ini biar tidak rusak. Oke, ambil adonannya. Kita rolling. Isi-isian selai coklat. Setelah itu kita lipat menjadi 1 bagian seperti ini. Kita rolling. Setelah itu kita bagi menjadi 2 adonannya. Oke. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Gampang. Ini coklat. Oke, terus kita bentuk. Ini adonan cinnamon rollnya sudah saya bentuk. Ini cinnamon rollnya sudah mengembang, sudah saya istirahatkan kurang dari 2 jam. Siap untuk ditopping. Tapi sebelum ditopping kita oles dulu pakai susu evaporasi supaya nanti rotinya setelah matang lebih mengkilat seperti itu dan warnanya cantik. Oke, ini susu evaporasinya ya. Dia cair sedikit kental. Mereknya Carnation. Ini bukan susu kental manis. Carnation ada 2 tekstur, yang cair dan yang kental, susu kental manis. Yang ini yang teksturnya cair sedikit kental. Yang ini yang bagus, yang dikhususkan untuk pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti rotinya ini warnanya cantik, mengkilat dan tidak mudah kering rotinya. Oke. Langsung dioles saja, Bu. Oke, dioles dulu pakai susu evaporasi. Yang di sini dulu, Bu. Yang ini. Oke, diberi taburan bubuk kayu manis. Karena cinnamon roll ini kan identiknya memakai kayu manis bubuk. Beri palm sugar sedikit di atasnya, seperti itu ya. Sugar. Setelah diberi taburan bubuk kayu manis, diberi gula palm sugar. Setelah itu selainya, Bu, ibu gini ya. Oke, ini kita kasih selai strawberry di atasnya biar lebih cantik. Seperti ini. Nah, Ibu gitu aja. Ini ibu saya yang membantu ya. Saya yang ngerekam. Tenang. Ya, seperti itu. Cantik. Supaya cantik. Oke, sip. Tergantung selera, mau dikasih selai blueberry, strawberry, nanas boleh. Atau selai vanila juga boleh.
toppingnya di atasnya. Selera. Tergantung selera ya sayangnya. Oke. Proses penoppingan cinnamon roll. Oke. Seperti ini cara kita kasih topping. Setelah itu ini yang kita coba. Buka ya. Boleh dikasih kismis, boleh tidak ya, tergantung selera. Kita kasih almond slice. Oke, almond slice-nya. Berapa, Pe? Terserah ibu Tidak berapa. terhitung ya. Ya. 4 aja ya. 4 aja boleh, jangan banyak-banyak. Nanti rugi. Sebenarnya Devita tidak jual cinnamon roll, roti cinnamon roll, karena ini hanya berbagi resep saja. Saya kasih tahu cara bikinnya, tutorialnya seperti apa bikin roti cinnamon roll, lebih gampang, lebih mudah seperti itu. Ini cantik banget ya. Sangat. Dan pastinya ini rasanya enak ya Bu ya, setelah Sangat nanti enak rotinya matang dan gurih. dan gurih. Boleh Semua juga orang ditambahkan suka. sama kismis, tergantung selera ya, tergantung selera. Tambahan kismis lebih enak. Ini rotinya mewah. Ada yang jual 2,5 roti kayak gini. Enggak ada, 5.000. Ya. Nah, Oke. roti 2,5 makannya mahal. Tidak cukup. Seperti ini cara penoppingannya ya sayangnya. Cantik banget. Roti cinnamon rollnya sudah ditopping. Selanjutnya boleh langsung dipanggang karena sudah cukup mengembang ya. Langsung saya panggang. Oke, ini ibu saya jadi modelnya hari ini. Roti cinnamon rollnya siap dipanggang. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, let's go. Oke, let's go. Go to open. Ya, go to oven. Ini ovennya sudah saya panaskan kurang dari 10 menit. Langsung dipanggang ya. Nah, satu loyang lagi. Oke. Nah, ini Devita berjualan roti. Rotinya sudah mau habis. Jadi saya produksi lagi. Oke, ibu saya jadi modelnya. Oh, di bawah aja Bu, kayaknya bagus. Di bawah. Iya, yang bawah. Oh, enggak kayak nanti Iya. turun. Iya. Oke. Ada 2 loyang roti cinnamon rollnya. Yang di atas ada 1 loyang, yang di bawah ada 1 loyang. Oke, kita tunggu kira-kira sekitar 10 menit atau kurang dari 15 menit. Nanti loyang yang di bawah saya pindahkan di atas, yang di atas saya pindahkan di bawah. Dari 15 roti cinnamon rollnya yang api bawah kita pindahkan ke api atas biar Iya. matangnya merata. Yang itu Bu, yang di atas pindahkan ke api bawah. Itu cantik banget rotinya ya. Cantik. Cantik sekali. Cantik banget. Oke, tunggu lagi kurang dari sekitar 5 menit. 5 menit atau 7 menit. Oke, roti cinnamon rollnya sudah matang. Yang di bawah langsung kita keluarkan. Aduh, cantik banget ya. Yang di atas juga sudah Bu. Oke, yang di atas sudah matang. Ini cantik banget rotinya. Banyak cinnamon rollnya. Cantik banget. Langsung dipindahkan di rak pendingin. Yang ini namanya rak pendingin. Ini. Ketika rotinya sudah dikeluarkan dari oven, sudah matang, harus kita pindahkan dari loyang ke rak pendingin. Supaya nanti bawah rotinya ini tidak basah, tidak berkeringat. Oke, ya. Cantik banget. Kekuatan sudah nih. Apa lebang mana? Ini marah ya? Buang. Gas nena lu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah ngutang, biar aja. Oke, kita sama-sama lihat tekstur roti cinnamon rollnya. Seperti ini, depannya toppingnya cantik sekali. Belakangnya, ini bawah rotinya. Matangnya merata, tidak gosong. Saya belah rotinya.
Nih. Ini rotinya lembut ya. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.